Halo para pemilik bisnis, para pimpinan, para profesional, para manajer, serta siapapun Anda. Jumpa kembali dengan saya, Denny dari DTA Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi sesuatu yang sangat menarik, sangat penting untuk dipahami, serta sangat dibutuhkan oleh setiap organisasi atau perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya, yaitu tentang sumber daya manusia unggul atau Great People. Para pemilik bisnis, para pimpinan, para profesional, para manajer, serta siapapun Anda. Saya awali bahasan saya kali ini dengan sebuah pertanyaan mendasar, yaitu aset apakah yang paling penting yang harus dimiliki oleh suatu organisasi atau perusahaan? Mungkin dalam benak pikiran Anda ada yang menjawab bahwa aset yang paling penting itu adalah finansial. Atau aset yang paling penting itu adalah gedung dengan perlengkapan kantornya. Atau bisa juga aset yang paling penting itu berupa alat berat, atau berupa peralatan pabrikasi, manufacturing, atau aset yang paling penting itu adalah sumber daya manusia unggul, atau bisa juga aset yang paling penting itu adalah kendaraan. Silahkan Anda pikirkan aset apa yang paling penting dalam organisasi atau perusahaan yang Anda kelola atau Anda pimpin saat ini. Ya, saya sepakat dengan jawaban Anda semua. Aset yang paling penting dalam suatu organisasi atau perusahaan adalah sumber daya manusia unggul. Atau, kalau boleh saya sebut sumber daya manusia unggul ini sebagai great people yang harus dimiliki oleh setiap organisasi atau perusahaan dalam menjalani aktivitas bisnisnya. Para pemilik bisnis, para pimpinan, para profesional, para manajer, serta siapapun Anda. Lantas timbul lagi pertanyaan berikutnya, siapakah great people itu? Apakah great people itu seperti para jagoan di film-film fiksi seperti Avengers, atau Justice League, atau X-Men, atau jagoan seperti Zorro? Ya, memang para jagoan itu memiliki keahlian dan kemampuan yang luar biasa. Tapi semua itu adanya di film fiksi, bukan di dunia nyata. Lantas, seperti apakah great people yang harus dimiliki oleh suatu organisasi atau perusahaan itu? Untuk memudahkan seperti apakah great people itu, mari kita saksikan video berikut ini. Messi, Maria in support again, and Messi's there. Argentina are level. Oh, Messi might be through again. It's Messi. Messi in space. Messi to accelerate to look for the hat-trick. He is unbelievable. Saya yakin Anda semua pasti sudah tahu siapa itu Lionel Messi. Dengan segudang prestasi yang telah diraihnya sebagai pemain sepak bola profesional dunia. Pada tahun 2018, Messi mengantarkan Argentina lolos babak kualifikasi dengan mengalahkan Ekuador dan masuk ajang kejuaraan dunia FIFA World Cup tahun 2018, meskipun tidak mengantarkan Argentina sebagai juaranya. Pada video itu, Messi mencetak gol secara hat-trick, yaitu 3 kali berturut-turut. Mari kita saksikan lagi video berikut ini agar Anda memiliki atau mendapatkan perspektif lain seperti apakah great people itu. Tim Formula 1 Ferrari ini sudah berkontribusi menjadikan Michael Schumacher menjadi juara dunia Formula 1 sebanyak 5 kali berturut-turut, yaitu dari tahun 2000 hingga tahun 2004. Untuk lebih lengkap lagi, agar perspektif Anda lebih luas dalam melihat keberadaan SDM unggul atau great people ini, mari kita saksikan lagi video berikut ini. Video ini merupakan ilustrasi tim pendukung SDM yang berada dalam suatu organisasi atau perusahaan pada umumnya
Kita sebut saja nama perusahaan ini adalah Struggle. Ada banyak beban kerja yang harus diselesaikan, banyak tantangan yang harus diatasi, serta ada tujuan yang harus dicapai. Siapa yang akan membawa perusahaan ini sampai pada tujuannya nanti? Perusahaan ini memiliki pegawai, kita sebut saja si biru, karena dia pegawai biru. Dia mengetahui tujuan yang harus dicapai, mengetahui apa yang harus dilakukan, serta bertanggung jawab penuh dengan pekerjaannya itu. Si biru membantu perusahaan dengan sepenuh hati. Ini adalah pegawai kedua, kita sebut saja si ungu. Dia tipe pegawai yang efektif. Dia memiliki kemauan yang sangat besar untuk bekerja, kemauan yang sangat besar untuk belajar dan berkembang. Dengan bimbingan dan pelatihan yang tepat, si ungu ini nantinya akan menjadi seperti si biru. Di perusahaan Struggle ini ada juga pegawai ketiga. Kita sebut saja si hijau. Dia adalah pegawai yang kurang efektif. Terkadang dia membantu, namun kontribusinya tidak banyak berpengaruh pada hasil secara keseluruhan. Ada juga pegawai yang keempat, yaitu si merah, yaitu tipe pegawai yang berpotensi menjadi sumber masalah bagi perusahaan. Semangatnya naik turun, terkadang membantu dan terkadang menghancurkan perusahaan. Keberadaan si merah ini membuat pekerjaan sulit diselesaikan dan kurang dapat diandalkan bagi pegawai lainnya. Ini adalah tipe pegawai yang kelima atau si coklat, yaitu pegawai yang selalu menindas pegawai lainnya. Dia secara aktif mencoba untuk menghancurkan operasional perusahaan, tetapi selalu menyembunyikan perbuatan itu dengan melakukan pekerjaan sosial yang baik dalam tanda kutip. Pegawai seperti si coklat ini jika tidak terdeteksi merupakan ancaman yang sangat berbahaya bagi organisasi atau perusahaan. Pelajari dan amati dengan cermat bagaimana membedakan secara tepat antara sumber daya manusia yang produktif dan yang rusak. Karena ini akan membantu tim Anda di organisasi atau perusahaan menjadi lebih aman, lebih stabil, dan lebih produktif. Para pemilik bisnis, para pimpinan, para profesional, para manajer, serta siapapun Anda. Kalau kita perhatikan dari ketiga video tadi, maka dapat dikatakan bahwa sumber daya manusia unggul atau great people itu memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama adalah memiliki kemampuan dan keterampilan yang memang dibutuhkan oleh organisasi atau perusahaan, dan secara proaktif menggunakannya untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan itu. Yang kedua, memiliki pola pikir yang berorientasi kepada tujuan akhir dari organisasi atau perusahaan. Yang ketiga, selalu mendahulukan aktivitas dengan skala prioritas utama yang akan mendukung tercapainya tujuan yang sudah ditetapkan oleh organisasi atau perusahaan. Yang keempat, selalu mencari solusi terbaik yang menguntungkan semua pihak. Yang kelima, memiliki cara pandang empati, yaitu cara memandang sesuatu dari sudut pandang atau kacamata orang lain, bukan dari sudut pandang dirinya sendiri, sehingga tidak egois. Yang keenam adalah selalu bersinergi dengan orang lain untuk mencapai tujuan dari organisasi atau perusahaan. Yang ketujuh adalah selalu berusaha memperbaiki diri, memperbaiki kinerja yang sudah dicapainya, tidak puas dengan satu capaian tertentu saja. Nah, inilah ciri-ciri sumber daya manusia unggul atau great people berdasarkan pengamatan atau yang saya rasakan selama ini. Lantas pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara mendapatkan SDM yang unggul itu? Bagaimana cara mendapatkan great people itu? Berdasarkan pengalaman saya, ada beberapa cara untuk mendapatkan SDM unggul. Antara lain yang pertama adalah
merekrut SDM sesuai dengan kebutuhan organisasi atau perusahaan yang disesuaikan dengan jenjang pendidikan formal yang berlaku di Indonesia. Yang kedua, lakukan psikotes atau tes psikologi pada SDM yang akan direkrut untuk mengetahui sifatnya, kepribadiannya, hingga karakter SDM sehingga dapat dipetakan potensi dan kemampuan yang dimilikinya untuk mengisi posisi yang tepat dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Yang ketiga, bagi SDM yang sudah direkrut, ikut sertakan dalam pelatihan dasar berupa orientasi kepegawaian yang bertujuan untuk merubah paradigma SDM yang direkrut agar dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan, dengan budaya, serta aturan organisasi atau perusahaan yang berlaku. Ikut sertakan SDM dalam pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kemampuan atau keahlian yang sesuai dengan kebutuhan organisasi atau perusahaan. Itu yang ketiga. Yang keempat, setiap organisasi atau perusahaan harus memiliki sistem jenjang karir bagi SDM serta sistem remunerasi yang jelas dan tepat agar SDM yang ada di dalam organisasi atau perusahaan itu merasa nyaman dan merasa aman terhadap karir yang sedang dijalaninya itu. Yang kelima, merekrut SDM yang sudah berpengalaman di industri yang sama dengan organisasi atau perusahaan yang sedang Anda kelola atau Anda pimpin saat ini. Dan ini tidak mudah tentunya merekrut SDM yang sudah berpengalaman. Biasanya kita membajak dari perusahaan atau organisasi sebelah. Tentunya ada biaya yang cukup tinggi untuk membajak dalam tanda kutip ini. Para pemilik bisnis, para pimpinan, para profesional, para manajer, serta siapapun Anda. Apabila ada hal yang masih dirasa kurang jelas, atau ada hal yang ingin ditanyakan, silahkan tuliskan di kolom komentar video ini. Terima kasih, dan sampai jumpa lagi pada video-video lainnya di channel YouTube DTA Indonesia ini. Mohon untuk klik tombol like apabila Anda menyukai video ini, klik subscribe, serta bagikan atau share video ini ke semua kawan yang Anda miliki.